Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Rosipa, kelas non-reg semester 3. Di sini saya akan mereview mata kuliah hukum pidana lanjutan yang didoseni oleh Profesor Hajah Heni Nuraini SHMH dan asistennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Tugas review pertemuan keempat hukum pidana lanjutan bab 2 tentang penyertaan atau naming fat 2 bentuk 3 turut serta melakukan medeflager. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MPT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan medeflager ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan medeflager adalah adanya kerjasama secara sadar, bewusste samenwerking. Kerjasama di sini harus ditujukan pada satu perbuatan yang berupa kejahatan. Contoh, bapak atau ibu mengetahui suatu kejahatan tetapi tidak melaporkannya, dan apabila suatu hari kejahatan tersebut terbongkar, maka bapak ibu bisa terlibat dalam tindak pidana tersebut. Ada kerjasama secara fisik, physical samenwerking. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditunjukkan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Contoh, Tony, Ali, Andi melakukan kejahatan mencuri laptop di ruang laboratorium, dan dalam aksinya Tony dan Ali yang mencokel jendela dan membawa beberapa printer, sedangkan Andi menunggu di mobil mengawasi situasi dan kondisi sekitar laboratorium, dan ini adalah bentuk kerjasama secara fisik. Di dalam suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan secara aktif tetapi secara pasif pun bisa terjerat. Bentuk keempat penganjur atau outworking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau autor materialis. Perbedaannya adalah dalam penganjuran, saran yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif terbatas. Dalam pembukuan, orang yang membujuk disebut autor intelektualis, dan yang dibujuk atau digerakkan tersebut autor materialis. Pelaku materialis atau autor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Bunyi pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu mereka yang memberi atau menjanjikan suatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Contoh yang memberi atau menjanjikan sesuatu. Pak Dadang mau nggak nilai bagus, kata Ibu Dekan. Asal Pak Dadang tonjok dulu orang yang bernama Saragih. Di sini Ibu Dekan menjanjikan sesuatu, yaitu nilai bagus. Ini masuknya memberi atau menjanjikan suatu bersifat imaterial. Sebab hal ini ada dua sifat pemberian, yaitu yang bersifat material dan imaterial. Jumlah yang ada di pasal 55 ayat 1 sub kedua bersifat limitatif atau terbatas.
Perbuatan di luar pasal 55 ayat 1 sub kedua tidak bisa ditindak pidana. Maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua adalah: 1. Untuk kepastian hukum. 2. Untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian terhadap pengaturan daya upaya secara litimatif. Ini ada kritik dari Hajewinkel Suringga yang mengatakan jika ada upaya tidak dibatasi, maka orang yang cerdik atau pandai dapat memakai daya upaya lain di luar KUHP atau di luar yang diatur oleh pasal 55 ayat 1 sub kedua, misalnya ratap tangis, cerita-cerita keberhasilan, dan lain-lain. Contoh, Pak Saragi bercerita kepada Ibu Novita tentang keberhasilan saudaranya di Jampang. Dan di sana ada orang pintar yang bisa membantu menggandakan uang dari uang 100 juta menjadi 1 miliar. Daripada capek-capek kerja, tentu saja supaya Ibu Novita tertarik. Dalam hal ini Pak Saragi menggerakkan Ibu Novita supaya tertarik sama ceritanya. Adapun daya upaya yang berupa paksaan, ancaman, atau penyesatan dapat dimasukkan ke dalam bentuk menyuruh dan tidak menggerakkan. Dasar ukuran dalam ukuran adalah apabila dorongan, paksaan, atau ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah menyuruh. Tetapi apabila tidak begitu kuat, maka masuk dalam menggerakkan. Contoh, daya upaya menyuruh. Yeni adalah seorang kasir di bank. Suatu waktu di banknya kedatangan perampok, dan si perampok tersebut mendorongkan pistol ke kepala Yeni supaya membuka brankas kasir dan mengambil uangnya yang ada di dalam brankas tersebut. Tentu saja di bawah ancaman senjata api pistol, Yeni tidak dapat berkutik dan melawan sehingga memberikan isi uang yang ada di dalam brankas tersebut. Nah, di sini Yeni sebagai petugas kasir tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena ada daya upaya dorongan, paksaan, ancaman yang sangat kuat. Maka ini termasuk menyuruh dikarenakan Yeni tidak mempunyai kehendak karena ancamannya sangat kuat. Jenis dorongan atau paksaan atau ancaman yang sangat kuat itu harus yang bersifat layak dan umum. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus atau Khusus Korupsi menyamakan kedudukan pelaku dan pembantu dalam suatu kejahatan korupsi. Sekian review pertemuan keempat hukum pidana lanjutan yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.